Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat datang di Gedung Gereja Maranatha dan selamat mengikuti kebaktian di minggu terakhir bulan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon memohon perhatian jemaat atas watat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 25 Mei 2025, jam 9 pagi. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khususnya yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dilaksanakan hanya satu kali pada hari Kamis 29 Mei 2025 jam 9 pagi di Gereja Maranatha. Penerimaan kolektah ibadah Minggu 18 Mei 2025 jam 9 pagi sebesar Rp10.394.500. Syukur sebesar Rp1.720.000. Persepuluhan sebesar Rp1.085.000 dan sarana fisik sebesar Rp915.000. Penerimaan kolektah ibadah Minggu 18 Mei 2025 jam 6 sore sebesar Rp6.177.000. Syukur sebesar Rp99.000. Persepuluhan sebesar Rp455.000 dan sarana fisik sebesar Rp668.000. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta R. Saia dengan menggunakan tatah ibadah Minggu 4. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab dari Efesus pasal 1 ayat 15 dan berakhir ayatnya yang ke-23. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini: 1. Mita Siaila, 2. Siko Lasamahu. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian 2 Sabat Lama nomor 136 bait 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sabat Lama nomor 129. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian wartah Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah Minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 25 Mei 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Ketua Pendeta R.A. Rikumahu, MTH, Sekretaris Pendeta M. Takaria, MSI.
saudara-saudara jemaat, anak-anak terkasih, juga para pendengar RRI Ambon dan yang mengikuti ibadah ini secara live, mari kita menhabiskan ibadah minggu di pagi ini. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara jemaat, dengarlah nats pembimbing dari surat Efesus pasal pertama ayat 18 dan 19, begini bunyinya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Dengan sakit
kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Demi nama-Mu, ya Kristus Tuhan kami. Amin. Kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah sebagaimana tertulis dalam kitab Yesaya pasal pertama ayatnya yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Karena itu, marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Sentosa dan kebebasan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Efesus pasal 1 ayat 15 berakhir ayatnya yang ke-23. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat membacakan ayatnya yang genap. Setelah pembacaan Alkitab kita menyanyi haleluya. Mendahulunya mari kita minta tuntunan Roh Kudus dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 56. Efesus pasal 1 ayat 15 berakhir ayatnya yang ke-23 dengan judul doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak, saudara-saudara jemaat, anak-anak yang hadir dalam ibadah di pagi ini maupun yang mendengar melalui siaran RRI Ambon dan mengikuti secara live ibadah minggu di pagi ini. Selamat pagi, Shalom. Ibu bapak, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, entah kita sadar atau tidak sadar, tapi kepada kita, kepada setiap orang, itu telah dikaruniakan, telah dianugerahkan kepada kita potensi diri.
Entah nanti kita menyebutnya sebagai talenta, bakat, atau kemampuan, atau keahlian. Dan biasanya potensi itu akan semakin terasah saat kita menghadapi ujian, saat kita menghadapi tantangan atau masalah-masalah dalam hidup. Dan kalau orang bisa melewati tantangan, masalah, ujian dalam hidupnya, potensi pada dirinya itu akan semakin teruji. Dia akan kuat tahan banting, dia akan punya resiliensi, dan dia akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Saya rasa semua kita yang hadir pada saat ini pun akan merefleksikan hal yang sama. Apa potensi saya, apa kekuatan saya, apa kemampuan yang saya miliki, apa keahlian saya saat ini. Dan apakah kemampuan, talenta atau keahlian itu terus terasah dari waktu ke waktu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat, anak-anak terkasih, bagi Paulus, sesuai bacaan Alkitab kita di pagi ini, jemaat di Efesus itu memiliki ketangguhan. Mereka punya resiliensi, daya lenting. Dan saat menghadapi masalah atau tekanan dalam hidup, karena itu Paulus mengapresiasi mereka, memuji mereka, mengakui mereka mampu, mereka hebat, melewati tantangan-tantangan itu. Dan secara khusus Paulus menekankan atau mengakui dua hal yang dimiliki oleh jemaat di Efesus. Yang pertama adalah iman mereka kepada Kristus, dan yang kedua adalah kasih mereka. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Iman dan kasih, kedua hal itu yang membuat jemaat di Efesus itu memiliki daya lenting atau resiliensi, daya tahan, tangguh, hebat, mampu. Iman kepada Yesus artinya mereka punya keyakinan yang sungguh bahwa Yesus itu punya kuasa. Mereka punya keyakinan yang sungguh bahwa Yesus mampu mengerjakan hal-hal baik dalam kehidupan mereka. Dan kasih itu dinyatakan dalam relasi mereka dengan sesama. Berdampak, hidup mereka berdampak bagi sesama. Berbagi dengan sesama, menjadi berkat bagi sesama. Jadi pertumbuhan jemaat itulah yang membuat Paulus bersyukur karena jemaat di Efesus secara iman kepada Yesus mengalami pertumbuhan, dan secara sosial mereka juga mengalami pertumbuhan melalui hidup atau sikap kasih mereka satu terhadap yang lain. Dan itu yang menjadi kekuatan jemaat di Efesus. Bagaimana dengan kita? Apa kekuatan jemaat-jemaat kita saat ini? Apa kekuatan jemaat-jemaat di Klasis Kota Ambon? Apakah kekuatan kita karena kita punya keuangan yang baik? Apakah kekuatan kita karena kita punya fasilitas yang lebih baik dari jemaat-jemaat lain? Apakah kekuatan kita karena ternyata sumber daya manusia sangat kaya di Klasis Kota Ambon, di jemaat-jemaat yang ada di Kota Ambon? Apakah itu kekuatan kita? Ataukah kita akan belajar dari jemaat di Efesus bagaimana Paulus mengapresiasi mereka? Kekuatan mereka adalah iman mereka kepada Kristus. Kekuatan mereka adalah kasih mereka satu kepada yang lain. Dan saya rasa ini seharusnya dimiliki oleh kita, oleh jemaat-jemaat, dan juga sebagai individu-individu, sebagai orang per orang, sebagai keluarga dengan keluarga. Apa kekuatan kita menjalani hidup ini? Apakah karena kita punya harta kekayaan yang tidak akan habis 7 turunan?
Apakah kekuatan kita karena saya mampu, saya cerdas, saya bisa, saya punya banyak sekali keahlian? Dan ternyata Paulus hanya mengapresiasi dua hal itu yang dimiliki oleh jemaat di Efesus. Dan hal lain yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan Paulus kepada jemaat di Efesus, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak terkasih adalah kita juga perlu saling mengapresiasi. Karena tiap orang punya potensi atau tiap orang punya kemampuan yang beragam. Di kantor, tempat kita bekerja, kita juga perlu mengapresiasi capaian-capaian teman kita, rekan kita, partner kita. Maupun juga di lingkungan tempat kita tinggal, termasuk juga di dalam rumah tangga. Orang tua mengapresiasi capaian anak-anak yang mungkin sudah bekerja, belajar secara keras, secara luar biasa, menghadapi tes-tes kenaikan kelas, menghadapi ujian-ujian kelulusan, seminar, proposal, ujian, skripsi, dan seterusnya. Kalau kita kurang kepekaan itu, kita akan mengabaikan banyak sekali capaian-capaian, potensi, bahkan kemampuan-kemampuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Penting bagi kita mengakui hal-hal baik yang dialami dan telah dikerjakan oleh orang lain, termasuk juga mengapresiasi diri kita sendiri. Kita perlu merayakan keberhasilan atas capaian-capaian kita apapun itu, walaupun mungkin menurut kita itu hal kecil saja. Menurut orang lain mungkin itu biasa saja. Tapi penting sekali kita merayakan capaian-capaian itu, karena untuk meraih capaian itu, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, biasanya kita bekerja lebih keras, kita bekerja lebih banyak, dan mungkin lebih lama dari biasanya. Sudahkah kita mengapresiasi capaian-capaian kita? Sudahkah kita menghargai apa yang telah kita raih dalam hidup? Jangan-jangan kita menganggapnya sepele saja. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih, Paulus tidak sekedar mengapresiasi saja iman dan kasih yang dimiliki oleh jemaat di Efesus. Bukan sekedar bilang kamu hebat ya, kalian luar biasa, kalian tangguh, kalian super, kalian unggul, dan lain-lain. Ekspresi-ekspresi kita mengapresiasi orang lain. Tapi lebih dalam daripada itu, ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, Paulus bersyukur dan mendoakan apa yang dialami oleh jemaat di Efesus. Bersyukur dan mendoakan adalah satu paket yang tidak bisa dilepas pisahkan. Kita akan bersyukur dan menyatakan itu dalam doa-doa kita. Jadi melalui ungkapannya kepada jemaat di Efesus, bersyukur dan berdoa itu, Paulus menguatkan ingatannya tentang jemaat di Efesus dan kasihnya kepada mereka. Dengan kata lain, ibu bapak, saudara-saudara, Paulus itu pendoa syafaat bagi jemaat Efesus. Jemaat yang hanya bisa ia jumpai saat itu melalui surat. Dan dalam ungkapan-ungkapan syukurnya, dalam doa-doanya dia mengingat dengan benar siapa, apa, dan bagaimana jemaat di Efesus. Ia memeluk mereka dalam doa. Bahwa selalu keadaan itu tak selalu baik-baik saja. Di dalam jemaat, di dalam keluarga, di lingkungan tempat kita bekerja, tempat kita tinggal, keadaan tidak selalu baik-baik saja. Pasti juga ada masalah, pasti juga ada kesulitan, kegagalan, duka cita, bahkan mungkin juga hal-hal buruk yang terjadi. Tapi doanya itu menjadi cara ia meyakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan jemaat Efesus sendiri, dan karena itu ia bersyukur rupanya mereka mengalami pertumbuhan dalam iman dan dalam kasih mereka. Seperti itulah memang seharusnya pelayan kepada jemaatnya. Tiap pelayan akan mengingat jemaat dalam doa-doa mereka. Entahkah mereka sakit, entahkah mereka sukses,
atau juga mereka gagal. Itu tugas pelayan, mendoakan jemaat yang dilayaninya. Jemaat meminta tolong doakan kami, tolong doakan anak kami, tolong doakan rumah tangga kami, dan seterusnya. Sebagai pelayan, ibu bapak, saudara-saudara, kita seringkali mendapatkan permohonan atau permintaan seperti itu. Kalaupun jauh ada yang bilang, sisipkan kami dalam doa-doa ibu bapak pelayan. Tapi juga sebaliknya, jemaat juga harus mendoakan pelayannya. Sisipkanlah para pelayan yang melayani ibu bapak di jemaat-jemaat dalam rumah tangga ibu bapak, supaya pelayanan-pelayanan mereka juga berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu bapak, saudara-saudara, tinggal kita bertanya apakah kita melakukannya. Menjadi pendoa syafaat bagi rumah tangga kita ataukah belum? Menjadi pendoa syafaat bagi jemaat atau bagi lingkungan tempat kita tinggal, termasuk bagi kota dan daerah di mana kita hidup di dalamnya. Setelah ini setiap orang akan mengingat, mengevaluasi lagi apa isi doa-doanya setiap waktu. Apakah doa-doanya yang sangat personal, sangat egoisentris, ataukah doa-doanya juga merangkul orang lain, merangkul para pemimpin di daerah dan di kota ini, merangkul orang-orang yang Tuhan percaya akan melayani masyarakat di kota dan di daerah ini. Dan apa isi doa Paulus? Ia berdoa dan meminta dari Tuhan dua hal bagi jemaat di Efesus: hikmat dan wahyu. Hikmat yang diperoleh karena kuasa Roh Kudus, dan bukan karena usaha atau kecerdasan manusia semata. Sedangkan wahyu itu adalah kuasa untuk membuka yang terselubung, atau kuasa untuk memahami hal-hal yang masih menjadi rahasia, menjadi misteri. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, bukankah dalam pergumulan hidup ini pun ada hal-hal yang tak mudah kita pahami dengan akal pikiran kita sendiri, atau dengan pengetahuan yang kita miliki. Kalau kita membaca lanjut surat Efesus pada pasal yang ketiga ayat 18 dan 19a, kita menemukan bagaimana Paulus berdoa. Paulus dalam doanya dia menuliskan begini: aku berdoa supaya kamu memahami betapa lebar, dalam, tinggi dan luas kasih Tuhan itu, dan melampaui segala pengetahuan. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, jadi hikmat dan wahyu itu dimaksudkan supaya kita semakin mengenal kasih Allah. Kita mengenal cara Tuhan bekerja dalam hidup tiap orang. Dan kita juga mengenal dan semakin memahami, meyakini harapan-harapan yang kita miliki kepada Tuhan. Hal ini dimaksudkan ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, karena tidak semua orang bisa memahami cara Tuhan mengasihinya. Tidak semua orang bisa memahami cara Tuhan menolongnya. Kadang-kadang ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, kita cepat-cepat membuat kesimpulan tentang nasib kita, tentang jalan-jalan yang sedang kita tempuh, tentang hal-hal yang sedang kita usahakan dan perjuangkan. Kita cepat-cepat menyimpulkan mengapa nasib saya tidak seberuntung dia. Kita cepat-cepat menyimpulkan mengapa hidup saya tidak berjalan mulus. Kita membuat kesimpulan-kesimpulan mengapa saya ini selalu gagal. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam menjalin hubungan romantis, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pendidikan. Mungkin ada di antara kita yang juga telah menyimpulkan mengapa saya ini selalu sial. Ibu bapak, saudara-saudara, kadang-kadang pergumulan hidup bisa membuat kita berpikir negatif bahkan tentang diri kita sendiri. Menyalahkan diri sendiri dan semakin pesimis. Apakah saya akan baik-baik saja? Apakah nasib saya akan berubah? Dan seterusnya. Ini yang oleh Paulus, hikmat dan wahyu itulah yang akan membuka mata hati mereka
supaya mereka semakin mengenal Allah yang bekerja secara luar biasa bagi orang-orang kudus dan bagi orang-orang yang percaya. Ibu bapak, saudara-saudara, Paulus menekankan dua hal itu. Kuasa Allah melalui Yesus Kristus itu, atau Yesus Kristus bekerja secara luar biasa bagi orang-orang kudus dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Paulus bilang, jika mata hati mereka terang, mereka akan mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan Tuhan kepada dirinya, kepada jemaatnya, kepada keluarganya, kepada kota dan kepada daerah ini. Namun mata hati itu akan berfungsi jika terang bercahaya di dalamnya. Ibu bapak, saudara-saudara, dan sumber terang itu adalah Kristus sendiri. Sama seperti kalau kita menyalakan pelita yang pakai minyak tanah, kalau minyak tanahnya habis, tidak akan ada cahaya. Atau di zaman sekarang, kalau HP kita baterainya low, harus dicas. Dan sumber energi itu dalam iman kita, sumber energi dalam hidup kita supaya mata hati kita terang, itu adalah bagaimana kita mengenal Kristus, mengalami Kristus dalam hidup kita dari waktu ke waktu. Artinya kalau Kristus bekerja di dalam hidup seseorang, maka mata hatinya akan terang. Kalau Kristus bekerja dalam mata hati seseorang, ia akan melihat cara Tuhan mengasihinya di tengah badai sekalipun. Ia akan merasakan pertolongan Tuhan kepadanya bahkan hampir di saat-saat ia sudah putus asa. Bahkan pesimis, berpikir negatif tentang diri sendiri. Dan ternyata ibu bapak, saudara-saudara, merasa gagal, merasa sial, merasa tidak beruntung, menyalahkan diri sendiri, mungkin menyalahkan orang lain. Secara tidak langsung kita sedang mengkerdilkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jadi ubahlah cara berpikir seperti itu. Berpikirlah positif tentang diri sendiri, tentang jalan-jalan yang dilewati. Saya bisa melewati badai ini, saya bisa melewati tantangan ini. Kalau gagal saya bisa bangkit lagi. Kemarin saya bikin salah, tapi saya sadari akan saya memperbaikinya. Dan semua itu membuat saya harus lebih kuat, bertumbuh dalam iman dan kasih. Seperti ada kata-kata bijak bilang begini, daripada mengutuki kegelapan, lebih baik nyalakanlah lilin. Ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak terkasih, bagi Paulus, Kristus memiliki kuasa di atas segala-galanya. Karena kuasa-kuasa yang lain dibuat takluk kepadanya. Kita, bagi orang yang belajar tentang Paulus, kita memahami bagaimana Paulus mengenal Kristus lewat pengalaman hidupnya yang menumbuhkan imannya dan kasihnya kepada jemaat di Efesus dan kepada jemaat-jemaat yang ia layani. Paulus bilang betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Ayat 19 bacaan kita di pagi ini. Paulus sedang mengarahkan jemaat di Efesus untuk mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Nah, untuk sampai di kepenuhan itu menurut Paulus dimulai dari meminta hikmat dan wahyu dari Allah. Mengenal Kristus dan kasih-Nya, bertumbuh dalam iman dan kasih, akan mengantarkan kita mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Jadi seperti satu lingkaran, satu circle, bagaimana jemaat yang mata hatinya dicelikan atau yang mata hatinya terang. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, setiap orang mengenal Kristus bukan saja dari apa yang dipelajari. Kita mengenal Kristus bukan saja dari apa yang didengar dalam khotbah-khotbah. Tapi sama seperti Paulus kita belajar darinya.
Lebih dalam dari itu kita mengenal Kristus karena pengalaman hidup kita sendiri. Kita mengalami Yesus dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dan dalam pekerjaan-pekerjaan kita dan pergumulan kita. Ada banyak pengalaman hidup yang membuat kita tersadarkan. Yesus itu ada. Yesus itu hadir. Yesus tidak benar-benar diam. Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita tidak takut dan gentar pada jalan-jalan hidup yang sedang kita tempuh saat ini. Semakin kita mengenal Kristus, semakin kita berpengharapan dan yakin dengan pengharapan itu. Semakin kita mengenal Kristus, iman dan kasih kita akan terus bertumbuh. Kita akan berhikmat dan mata hati kita akan terang dan melihat, kita bisa memahami Tuhan tidak meninggalkan saya. Kita bisa merasakan kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Kita bisa merasakan kuasa Tuhan terlalu ajaib dalam hidup saya. Bahkan seperti doa Paulus, melampaui dari apa yang saya pikirkan, termasuk dari apa yang saya doakan. Semoga kita terus mengalami kasih Tuhan, kemurahannya, dan kita semakin bertumbuh mengenal kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Amin. Saudara jemaat disilakan berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung dari yang menderita mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Nona Mita Siaila. Disilakan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat semua, Shalom.
Semoga lagu yang Beta bawa bisa menjadi berkat bagi katong semua.
Jemaat, sebelum memberikan persembahan syukur kita di saat ini, dengarkanlah anjuran terlebih dahulu. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.
jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama untuk persembahan kita di saat ini. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Nyong Siko Lasamahu. Silakan. Shalom jemaat Tuhan. Semoga pujian yang kita bawa kali ini menjadi berkat perkataan semua. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun tinggalkan, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau harus berjalan dalam
Saudara-saudara jemaat, mari kita tenang dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami imani melalui Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kami. Allah yang kami percaya dan kami imani, yang juga telah kami alami kekuatan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur di pagi ini untuk kesempatan kami merenungkan kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai teman atau sahabat, dan sebagai persekutuan. Kami di pagi ini mau mendoakan Klasis Kota Ambon dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Klasis ini, kepada para pimpinan Klasis, para pelayan Tuhan dan umat Tuhan dalam jemaat-jemaat di Klasis Kota Ambon, dengan pergumulan-pergumulan yang mereka sedang hadapi, sedang gumuli. Bahwa kami tetap percaya dan kami mengimani Tuhan sungguh-sungguh hadir dan sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupan jemaat-jemaat di Klasis Kota Ambon. Kami juga berdoa bagi pergumulan bersama kami dalam hidup bersama, bermasyarakat di kota dan di daerah ini. Doa kami, Tuhan kiranya memberkati pemerintah Kota Ambon, pemerintah Provinsi Maluku, dengan tanggung jawab yang mereka embani, supaya yang mereka lakukan ya Tuhan Allah, mereka melakukannya dengan mata hati yang terang, dengan hikmat dan wahyu yang Tuhan berikan kepada mereka dalam tugas-tugas tanggung jawab pemerintahan. Kami berdoa dalam keberagaman kami sebagai masyarakat, dengan latar belakang kami yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Namun biarlah ya Tuhan Allah, dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, kami bisa hidup berdampingan dengan harmoni, dengan damai, satu dengan yang lain, saling mengapresiasi, saling menghargai satu terhadap yang lain. Kami berdoa dan memohonkan kasih sayang Tuhan pun bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini, baik di dalam gedung gereja Maranatha ini secara live maupun melalui siaran RRI Ambon. Kami berdoa Tuhan memberkati semua orang, semua jemaat, mereka beribadah kepada Tuhan, mereka datang dan membawakan pergumulan-pergumulan mereka. Ada yang gagal, belum berhasil, belum sukses, masih berjuang, masih mengupayakan cita-cita dan masa depan, ataupun yang telah mengetam hasil dari perjuangan dan pergumulan, sebagai jawaban Tuhan atas doa-doa dan pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap umat-Mu ini supaya mereka tidak berkecil hati, tidak putus asa dan hilang harapan, tetapi sungguh-sungguh menaruh seluruh keyakinan dan pengharapan mereka kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong mereka dan mengubah hidup mereka. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa bagi RRI Ambon yang di pagi ini menyiarkan secara langsung ibadah ini. Tuhan memberkati para pimpinan, Tuhan memberkati semua staf yang bertugas di pagi ini. Kiranya RRI Ambon senantiasa diberkati oleh Tuhan dan melalui siaran-siaran mereka, masyarakat di Ambon dan Maluku bahkan dimanapun yang mendengarkan, turut teredukasi dan turut menikmati dan merasakan hal-hal baik yang disiarkan melalui RRI Ambon ini. Ya Tuhan, ya Allah kami mendoakan semua pendukung liturgi ibadah di pagi ini, Tuhan memberkati semua yang telah memberikan diri untuk menopang pelayanan ini dengan talenta, dengan potensi, dengan kemampuan, dengan keahlian yang mereka punya. Tuhan berkenan memberkati mereka supaya semua pelayanan yang kami lakukan di pagi ini juga berkenan untuk Tuhan. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau mengenal tiap keluarga rumah tangga yang punya pergumulan-pergumulan. Mereka yang datang di pagi ini bersama-sama sebagai suami istri, orang tua dengan anak-anak.
Kami juga mohon Tuhan hadir dalam rumah tangga mereka. Tuhan bekerja dalam rumah tangga mereka. Biarlah mata hati mereka dijelikan dan mereka melihat bahwa Tuhan tetap menaruh kasih bagi mereka dan menuntun perjalanan mereka dari waktu ke waktu. Ya Allah, ya Tuhan kami mendoakan seluruh tanggung jawab pelayanan gereja ini, Gereja Protestan Maluku, baik di Maluku dan juga di Maluku Utara. Tuhan memberkati para pimpinan gereja di sinodal, klasis, jemaat-jemaat, supaya mereka juga mengerjakan tugas-tugas pelayanan ini dengan hikmat daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang di hari ini juga berulang tahun ke-75. Tuhan memberkati PGI dengan seluruh program, seluruh tugas tanggung jawab kesaksian di bangsa dan negara ini, di dunia, dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami akan memasuki usbu yang baru dengan tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami berdoa Tuhanlah yang membukakan pintu-pintu berkat, pintu kehidupan bagi kami di usbu yang baru. Supaya ketika kami memulainya, kami percaya kami memulainya bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Kepadamulah kami persembahkan doa ini. Yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan penyelamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat silakan berdiri. Saudara jemaat, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Saudara-saudara jemaat disilakan duduk, masing-masing orang doa syukur secara pribadi. Ya, Ibu Bapak, Bapak Saudara dan anak-anak sekalian, puji Tuhan, ibadah kita di pagi ini telah selesai. Semua orang semoga pulang bawa berkat sukacita pagi ini. Selamat hari Minggu, Shalom.